Baik, tadi kita sampai jadi dalam ekonomi itu fokusnya ada barang dan jasa yang diproduksi, dan diproduksi itu adalah untuk kebutuhan atau kepentingan orang-orang yang memang menginginkannya. Ini PR tadi yang pertama ya. Ya, tolong ditulis tugas untuk teman-teman pelajari lebih dalam lagi. Oke, tolong nanti dibuat di biasa buku aja, buku tapi jangan yang bagus-bagus lah bukunya. Atau terserah mau di buku kayak mau di kertas, yang penting nanti ketika saya akan lihat bisa dilihat. Baik, jelas ya? Oke, jadi yang pertama tugasnya tentang apa, Selma? Perbedaan barang dan jasa. Oke, definisi tentang barang dan jasa ya. Baik. Nah, jadi ada dua pertanyaan besar tadi kan, bahwa yang pertama adalah apa, bagaimana, dan untuk siapa barang-barang ekonomi itu dibuat ya. Yang kedua adalah tadi bagaimana menyeimbangkan antara self interest dengan social interest. Itu dua hal ya, dua hal di ekonomi. Nah, jadi apa yang diproduksi di ekonomi itu dari waktu ke waktu itu pasti akan berubah. Karena kenapa kira-kira berubah? Karena menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan atau keinginan manusia itu sendiri. Ya walaupun mungkin perubahannya hanya diinovasi, ditambah aksesoris dan sebagainya, tapi yang jelas bahwa apa yang diproduksi itu akan selalu berubah. Bagaimana barang dan jasa itu diproduksi? Yaitu dengan menggunakan sumber daya yang disebut sebagai sumber daya produktif. Apa saja sumber daya produktif itu? Adalah yang kita kenal dengan faktor-faktor produksi. Ada land, ada labor, ada capital, ada entrepreneurship. Ya, jadi itu 4 hal besar. Jadi ada, kalau kita terjemahkan, ada tanah, ada sumber daya atau ada pekerja, ada modal, dan ada kemampuan atau skill kita untuk mengelola bisnis itu sendiri. Untuk siapa? Nah, jadi sudah harus jelas bahwa barang itu kita produksi itu pasti ada yang akan membeli atau pelanggannya. Jangan sampai kita menciptakan sesuatu yang memang katakanlah tidak diinginkan oleh orang. Tidak ada pasarnya ya. Jadi harus ada pasarnya. Ini yang pertanyaan kedua, bagaimana kita menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Ini juga adalah yang menjadi concern ekonomi, yaitu di pertanyaan kedua. Saya sangat yakin seringkali kita, ya teman-teman maupun saya, akan berhadapan dengan kondisi yang akan berpikir, mana yang didahulukan? Apakah kebutuhan saya, apakah kebutuhan teman-teman yang lain yang lebih banyak? Biasanya senior lebih sering mana? Kepentingan pribadi atau kepentingan umum yang didahulukan? Idealnya kan kepentingan umum. Idealnya. Pasti, ya. Okay. Soalnya pasti bakal lebih menarik banyak orang. Iya. Tapi kalau dengan demikian berarti tidak memperhatikan diri sendiri gitu. Enggak juga sih, pasti ada perbandingannya gitu. Oke, ya contohnya apa? Ada kekurangan air ya, ada HIV atau AIDS gitu ya. Terus ada mana yang kita dahulukan antara apakah membangun atau mempergunakan teknologi informasi yang baru atau dengan misalnya pengangguran, kan gitu ya. Itu pastilah di itu. Pengusaha sekarang, pengusaha mau memodernkan bisnisnya dengan apa? Dengan alat, betul nggak? Tapi ada pilihan nanti ketika menggunakan alat atau otomatisasi, apa resikonya? Ada pekerja yang nanti tidak akan mendapatkan pekerjaan. Oke, ya. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ya. Nah, jadi prinsip dasar di ekonomi itu
Ya, jadi bagaimana ekonomi itu memiliki cara berpikir itu berpatokan kepada 10 prinsip ekonomi. Ingat ya, ada berapa prinsip ekonomi? Ada 10. 10 ini terbagi. 4 prinsip itu terkait dengan bagaimana individu membuat keputusan. Oke. 3 prinsip terkait dengan bagaimana orang berinteraksi dengan yang lainnya dalam tentunya melakukan aktivitas ekonomi. Dan 3 lagi ini adalah prinsip terkait dengan aktivitas ekonomi sebagai suatu sistem besar atau keseluruhan. Jadi ingat 4 prinsip yang awal tentang bagaimana seseorang melakukan ataupun bertindak atau membuat keputusan, bagaimana yang 3 bagaimana berinteraksi, dan yang 3 prinsip terakhir adalah aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Baik, kita lihat satu persatu ya. Yang pertama, prinsipnya itu adalah people face trade-off. Artinya apa? Bahwa orang itu akan selalu berhadapan dengan pilihan. Jadi orang itu pada setiap saat itu harus memilih. Apakah saya mendingan tiduran di kosan atau kuliah kan? Apakah saya harus makan dengan ayam atau cukup dengan sayur saja? Nah, jadi karena tidak ada sesuatu hal pun yang gratis sebenarnya di dunia ini. Maka orang itu selalu berpikir untuk memilih mana. Karena semua hal itu pasti ada konsekuensinya. Ataupun ada bayarannya. Ada akibat yang bisa ditimbulkannya. Kayak tadi. Pilihannya adalah saya harus kuliah atau boleh juga tiduran. Tetapi ketika memilih tiduran, ada konsekuensi nggak? Nggak ada pasti. Ketika saya pergi kuliah, ada konsekuensi? Tidak ada juga. Seperti itu. Nah, jadi ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, maka kita harus mengorbankan sesuatu yang lain. Ingin makan enak di KFC, apa yang kita korbankan? Uang. Ingin nilai bagus, apa yang kita korbankan? Waktu kita untuk beristirahat ataupun santai-santai lah, selonjoran di kosan. Nah, jadi ini contohnya kalau misalnya mahasiswa ya tadilah ya antara belajar dengan napping. Napping itu tidur-tidur bentar lah di siang-siang atau cycling, main sepeda malah jalan-jalan dan sebagainya. Kalau society ataupun trade-off di masyarakat atau di society adalah antara senjata dengan butter. Artinya negara itu bisa memilih apakah memperkuat senjata ataupun pertahanannya atau mensejahterakan masyarakat melalui memberikan makanan. Itu juga pilihan. Senjata perlu nggak perlu untuk melindungi masyarakatnya misalnya. Tapi sisi lain juga masyarakat perlu untuk makan dan seterusnya. Silakan, Salwa ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada. Jangan bilang Bapak ya. Oh iya. Oke. Yonatan belum masuk lagi? Bella belum ya? Oke. Ini Iya, Kang. Mana? Halo? Udah? Halo? Udah? Oh, udah. Ada? Udah kan? Oh, Ada. nggak kelihatan. Oke, sudah. Ya, sudah ada semuanya. Baik. Yang kedua, prinsip ekonomi itu adalah the cost of something is what you give up. Jadi, harga sesuatu itu, karena sesuatu itu baik barang maupun jasa itu punya nilai, ya, dan membutuhkan pengorbanan kepada kita, maka kita harus mengorbankan sesuatu. Misalnya tadi, makan enak di McD itu, saya ingin makan enak. Makan enak itu katakanlah beli paket hemat 4 misalnya. Maka untuk enaknya makan itu berarti seharga apa? Ya seharga McD paket 4 itu.
ataupun paket hemat 4 itu katakanlah 30.000, yaitulah untuk memenuhi atau memuaskan bayangan kita makan enak, maka kita harus keluar uang sebanyak 30.000. Ya, jadi ketika akan memilih sesuatu, berarti ada sesuatu hal yang harus kita korbankan. Jadi sekali lagi, ketika kita memilih sesuatu itu, maka perlu sebelumnya melakukan atau membuat keputusan. Nah, di dalam membuat keputusan itu, kita harus membandingkan cost and benefit-nya. Apa kekurangan dan kelebihannya. Seperti tadi, apa kelebihan kita memilih kuliah? Apa kekurangan kita memilih kuliah? Kemudian ketika kita memilih untuk tiduran di rumah, apa kelebihannya? Apa kekurangannya? Kemudian itu kita bandingkan. Ya, oke. Antara kuliah atau misalnya selulus SMA, antara kuliah dengan langsung kerja itu pun bisa dibandingkan. Apa kelebihannya kalau kuliah? Apa kelebihannya kalau langsung kerja? Dan seterusnya. Nah, di dalam memilih atau membuat keputusan ini ada yang disebut dengan opportunity cost. Jadi opportunity cost itu apapun ya yang harus kita korbankan untuk mendapatkan sesuatu. Oke ya. Ini dua prinsip. Ini kita lagi membahas prinsip tentang yang bagian pertama ya, tentang bagaimana seseorang atau individu berperilaku di dalam aktivitas ekonomi. Yang ketiga adalah rational people think at the margin. Apakah Selma orang rasional? Iya, Kang. Apa buktinya? Tapi kayaknya sebenarnya lebih ke perasaan sih, kayaknya nggak rasional, tapi ya. Oke. Itu kalau dilihat dari psikologis ya. Nah, sekarang dari ekonomi. Kenapa orang rational people disebut atau rational people itu akan selalu berpikir, margin itu apa sih sebenarnya? Margin itu ujung atau batas ya. Oke. Jadi kalau kita berbicara marginal changes, ini adalah perubahan ya. Incremental itu biasanya adjustment yang sedikit demi sedikit karena ada suatu perubahan, maka kita akan menyesuaikan diri dengan perubahan itu. Kemudian baik individu maupun perusahaan akan membuat keputusan yang lebih baik apabila mereka berpikir di margin itu. Ya, jadi akan dipertimbangkan karena pilihan itu banyak kan, dan kita sebenarnya tidak bisa mengambil seluruh pilihan itu, jadi harus memilih salah satu. Tetapi bagaimanapun juga ya, oke, nanti contohnya saya berikan setelah saya berikan di poin penjelasan poin 3 ini. Jadi kalau kita membandingkan marginal benefit-nya, nanti kita akan tahu ya, juga akan bisa membantu kita untuk bisa memilih sebenarnya mana pilihan yang terbaik. Nah, sisi lain bahwa marginal itu juga diartikan batas. Karena gini, orang rasional itu sebenarnya dia tidak mau untuk membuat pilihan ataupun harus memilih sesuatu, apalagi sesuatu itu kelihatannya sangat menguntungkan dia. Kita kan termasuk orang-orang yang cenderung serakah untuk mendapatkan semuanya, benar nggak? Ada si A dan si B misalnya nih. Teman kita nih ulang tahun nih, dan keduanya akan menraktir kita di waktu yang sama, di tempat yang berbeda. Apa yang Yonatan lakukan? Harus memilih kan? Memilih salah satu. Betul Ya. Betul, begitu. Senia juga sama begitu. Bella sama nggak gitu? Iya, sama Pak. Kalau saya enggak mikirnya bahwa ketika ada tawaran begitu, kita akan berpikir dulu nih,
Artinya di perbatasannya kita milih. Artinya apa? Kita menginginkan kedua-duanya terjadi. Kalau bisa kan ditelepon salah satu. Bisa nggak dirubah ke agak siang kan gitu? Atau jadi makan sore. Sehingga akhirnya apa? Kita dapat dua-duanya. Ya, jadi orang-orang rasional itu pasti akan menginginkan semuanya itu. Semua pilihan itu. Artinya kalau bisa, dia akan memilih semua. Semua agar apa? Agar mendapatkan keuntungan dari semuanya. Kalaupun tidak, tetap pada akhirnya akan melakukan analisis marginal ini. Jadi, mana keuntungan, mana manfaat yang lebih besar yang didapatkan? Mana cost yang lebih minimal ataupun yang lebih lebih sedikit yang harus kita keluarkan? Maka itu nanti yang akan dipilih. Tetapi pada dasarnya sih manusia pasti akan memilih atau kalau bisa kedua-duanya dipilih. Ya, oke, itu yang ketiga. Yang keempat, people respond to incentive. Ingat tadi insentif apa? Insentif apa tadi? Encouraging reward and discouraging penalty ataupun punishment. Gitu. Jadi, nah, kita akan selalu respon kepada ini. Jadi kalau marginal changes atau keuntungan marginalnya lebih besar, pasti akan kita pilih. Kalau marginal cost-nya lebih kecil, atau perubahan cost lebih kecil, pasti akan kita pilih. Jadi lihat akan perubahan ini. Jadi kalau tidak lebih menguntungkan, maka kita tidak akan pilih itu. Nah, karena apa? Jadi nanti keputusan itu akan memilih satu alternatif dibandingkan ataupun dibandingkan dengan alternatif lainnya yang apa? Yang marginal benefitnya tidak lebih bagus. Atau nanti dalam hitungannya kita karena punya dua, ada marginal benefit, ada marginal cost. Kalau marginal benefitnya lebih besar, berarti untung kita. Tapi kalau marginal cost-nya lebih besar, berarti kita rugi. Mana yang kita pilih adalah yang marginal benefit-nya lebih besar daripada marginal cost. Apa itu marginal benefit? Apa marginal cost? Nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya. Oke, ini 4 prinsip yang pertama yaitu bagaimana perilaku individu dalam melakukan aktivitas ekonomi. Jangan dilupakan ya. Dari mulai tadi bahwa people face trade-off sampai yang keempat ini bahwa people respond to incentive. Termasuk yang sebelumnya the cost of something itu atau biasa sesuatu itu adalah segala sesuatu yang kita serahkan atau kita berikan kepada ataupun untuk mendapatkan barang atau jasa yang kita dapatkan itu. Termasuk yang tadi yang rational people juga ya. Oke. Prinsip kelima, nah, ini kita masuk kepada 3 prinsip di kelompok kedua. Apa tadi? Kelompok apa bagaimana orang berinteraksi antara satu dengan lain. Bagaimana orang berinteraksi dengan orang lain dalam aktivitas ekonomi. 1, trade can make everyone better off. Artinya bahwa perdagangan atau pertukaran itu akan membuat semua orang lebih baik. Zaman dulu katakanlah ya, ketika masih zaman barter. Orang itu ada petani, dia menghasilkan padi. Kemudian ada juga orang peternak menghasilkan ayam. Zaman dulu kalau petani berarti dominannya kan makan ayam, makan nasi aja, betul nggak? Tapi ketika mereka bertemu, yang punya nasi, yang punya beras ditukar dengan ayam, yang punya ayam ditukar dengan beras, hidup terasa lebih bagus, betul nggak? Sesuatu yang tidak kita miliki akan kita dapatkan dengan melakukan trade. Ya, trade dalam pengertian modern nanti bisa diartikan sebagai pasar. Ketika orang bisa melakukan transaksi, membeli apapun yang dia inginkan atau menjual apa yang dia miliki. Jadi pasar itu akan membuat seorang lebih bagus. Jadi tidak monoton dan sebagainya.
Dan orang-orang yang tidak bisa memproduksi sesuatu barang yang karena kemampuan ataupun keahliannya masih tetap bisa memiliki. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan perdagangan atau pertukaran. Terserah pertukarannya, apakah pertukaran barang dengan barang berupa barter, atau sekarang yang lebih umum kita menukar barang dengan apa? Dengan uang, karena uang sudah menjadi alat pertukaran. Ya. Baik. Jadi orang-orang itu akan selalu memperoleh keuntungan lah ya dari yang lain. Oke, sebentar ya. Nah, juga karena trade inilah nanti akan muncul kompetisi. Ya, kompetisi inilah yang akan mengefektifkan atau mengefisienkan pasar itu. Ingat ya bahwa pasar itu akan memberikan sesuatu yang lebih bagus karena adanya faktor persaingan ini. Ya, kita lebih terpacu biasanya kalau bersaing, betul nggak? Betul nggak, Yo? Betul. Ya, kalau tidak punya saingan yang naksir seseorang kan kita tenang-tenang aja karena ada saingan, betul nggak ya? Tapi karena setelah tahu ada saingan 3 atau 4 orang juga mengejar orang yang kita yang kita senangi, pasti kita akan lebih mati-matian untuk mengupayakannya. Ya. Nah, terus juga bahwa perdagangan ini akan memungkinkan orang untuk menjadi spesialis. Ya, dan mereka akan membuat yang terbaik bagi mereka. Kenapa misalnya Messi atau Ronaldo begitu jago di sepak bola? Karena mereka tidak memikirkan nyuci bajunya, tidak memikirkan bagaimana merawat rumput di lapangan bolanya, betul nggak? Dan itu diserahkan kepada yang lain. Jadi tinggal bayar, artinya dia lebih jago sepak bolanya. Sekarang bayangkan ya memang kalau orang memang harus harus dengan segala upaya mengerjakan banyak hal dan tidak spesialis, artinya orang menjadi biasa-biasa saja dan dia tidak mungkin saja bahwa tingkat kompetisi dia adalah rendah. Dia tidak akan bisa berkompetisi dengan yang lain. Jadi kalau sesuatu yang di luar kemampuan kita, serahkan aja kepada ahlinya. Ya, oke. Prinsip ke-6 disebutkan bahwa market are usually a good way to organize economic activity. Jadi pasar ini adalah cara yang terbaik. Untuk apa? Untuk bagaimana sebuah aktivitas ekonomi dijalankan. Ingat ya, jadi karena kalau di pasar itu kan terutama ada persaingan. Jadi orang bersaing itu akan semakin berpikir bagaimana proses atau aktivitas ekonomi itu dilakukan. Bagaimana memproduksi barang supaya lebih bagus, tapi juga cost-nya tidak mahal. Karena kalau cost-nya besar, kita menghasilkan barang, artinya apa? Harga jual barang tersebut juga lebih tinggi. Kalau orang lain bisa lebih ekonomis, artinya orang lain menjual barang dengan lebih murah. Apakah barang kita laku nggak di pasar kalau dijual dengan lebih tinggi? Tentunya tidak. Ya, jadi dalam proses menghasilkan barang dan jasa ini harus selalu mempertimbangkan faktor-faktor produksi tadi. Ya, jadi pasar ekonomi itu nanti akan mengalokasikan secara otomatis. Jadi gini, teman-teman tahulah misalnya ada di pasar itu kan ada harga barang. Kalau barang, bayangkan kalau barang yang suplainya hanya sedikit atau 1 orang saja, pasti harga barang tadi cenderung dijual dengan lebih mahal. Karena apa? Karena merasa tidak ada saingan. Tapi ketika yang jualan barang itu banyak, apa yang terjadi? Harga akan turun karena persaingan. Ya. Nah, karena harga jual ini nanti akan terlihat bahwa ada persaingan, jadi harganya katakanlah tidak bisa seenaknya di set ataupun di setting tinggi dan sebagainya, maka
pedagang-pedagang ini akan secara otomatis mereka akan membentuk harga pasar. Mungkin di awalnya dia harga, misalnya ada nih jual harganya 100 suatu barang. Karena tidak ada saingan. Tapi ketika ada saingan masuk, harga jualnya 95, apa yang terjadi dengan 100 ini? Kalau barangnya homogen atau sama, tidak ada bedanya, kualitasnya sama, tentunya yang 100 ini akan turun nanti. Ketika ada pedagang ketiga, lebih murah lagi, terus akan turun, akan menyesuaikan. Tapi jangan takut ya, bahwa pada dasarnya harga yang dijual oleh pedagang itu pasti mereka tidak dalam level yang rugi. Karena apa? Karena ini adalah aktivitas ekonomi yang akan mengejar profit. Meskipun sebesar apapun lah harga diskonnya, misalnya diskon 70%, yakin nggak itu sebenarnya rugi bagi dia? Paling tidak di hitungan akuntansinya, pasti barang itu tidak akan merugikan dia. Ya, nah jadi market atau pasar itu akan secara otomatis dia akan mengalokasikan sumber daya yang ada di pasar tadi. Jadi akan meregulasi baik permintaan dari sisi pembeli maupun dari sisi penjual ataupun penawarannya. Itu akan disesuaikan. Makanya di dalam ekonomi itu ada istilah invisible hand, artinya ada tangan yang tidak terlihat akan meregulasi pasar itu sendiri. Jadi harga yang muncul di pasar itu adalah harga ideal yang disebabkan oleh orang-orang yang bermain di pasar itu, dan mereka akan menentukan atau terus berinteraksi sehingga terjadi ataupun terbentuknya tingkat harga yang wajar di pasar. Nah, kemudian perusahaan juga bisa akan menentukan siapa yang akan di-hire oleh mereka. Kemudian, apa yang harus dibuat? Ini akan selalu bergerak, akan selalu menyesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau perusahaan ingin membuat suatu barang, mereka akan berpikir buat siapa barang itu, akan membuat apa. Ya, tentunya dengan kemajuan teknologi modern, dengan marketing management ataupun riset pemasaran dan sebagainya, sekarang sudah lebih bisa dikaji atau dianalisis secara pasti dengan melalui survei-survei yang dilakukan. Ya, oke. Jadi kenapa ini ada istilah firm, ada istilah household. Nanti di pasar itu kalau di ekonomi ada beberapa ya, ada pasar industri atau perusahaan, ada pasar rumah tangga, ada pasar pemerintah. Nanti kita akan belajar nanti berikutnya lah. Termasuk juga ada pasar internasional dan sebagainya. Secara singkat, pasar rumah tangga ini adalah pasar yang akan menyediakan seperti dia menyediakan tenaga kerja. Pasarnya siapa ataupun targetnya siapa? Perusahaan. Perusahaan menghasilkan apa? Menghasilkan barang dan jasa. Itu produksi dia. Siapa targetnya? Ya di rumah tangga itu sendiri. Nanti ada namanya siklus aktivitas ekonomi ya. Tapi sekarang kita lagi belajar ini aja dulu ya untuk prinsip-prinsipnya. Prinsip ketujuh ya, government can sometimes improve market outcome. Jadi bahwa pemerintah itu bisa meregulasi pasar. Karena pasar itu tempat berkumpulnya, jadi market atau pasar yang bagus itu harus mampu mengalokasikan sumber dayanya. Ketika market itu gagal ataupun market itu tidak berhasil mengalokasikan sumber dayanya, maka disebut sebagai market failure ataupun market yang gagal. Secara sederhana gini aja, suatu pasar dikatakan gagal apabila apa? Apabila barang yang dihasilkan tidak terserap semua, banyak bersisa. Tapi ketika barang yang disediakan oleh produsen katakanlah 100 unit, kemudian 100 itu terserap semua atau dibeli oleh pelanggannya, berarti itu adalah pasar yang berhasil ataupun pasarnya mampu mengalokasikan sumber dayanya dengan bagus.
Tapi kalau misalnya disediakan unitnya 1000, yang terbeli atau terserap oleh pelanggan hanya 500, ada sisa 500 unit, berarti pasar itu termasuk pasar yang gagal. Ya, untuk sederhananya atau di awal ini seperti itu pemahaman kita. Kemudian juga ada market power, kekuatan pasar. Ini adalah kekuatan kita mempengaruhi ataupun melakukan aktivitas di pasar. Semakin besar power kita, berarti semakin kuat kita di pasar. Apa indikatornya? Adalah harga. Jadi kalau ada perusahaan yang mampu menentukan harga di pasaran, berarti dia memiliki kekuatan atau market power-nya tinggi. Nah, tapi umumnya kalau barang atau market yang persaingan sempurna, biasanya tidak ada perusahaan yang mampu ataupun yang secara dominan menentukan harga dan sebagainya. Karena kalau ada kemampuan besar menentukan harga, berarti dia ada di istilahnya di pasar yang sifatnya pasar monopolistik atau monopoli. Baik, itu 7 prinsip, berarti kita sudah pelajari yang bagaimana individu berperilaku dalam kegiatan ekonomi, dan yang tiga barusan adalah dalam konteks bagaimana individu berinteraksi dengan individu lainnya. Nah, 7 sifat ini ya, ini akan lebih kepada yang bersifat ekonomi mikro. Nah, sedangkan yang makro itu di 3 terakhir. Yang ke-8, jadi kalau teman-teman mendengar istilahnya adalah standar hidup ataupun standar kesejahteraan dari suatu negara, itu akan bergantung kepada kemampuan negara ataupun negara tersebut untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengertian sederhananya adalah semakin mampu suatu negara menghasilkan barang dan jasa, berarti semakin bagus standar kehidupannya. Artinya semakin makmur. Jadi kalau semakin mampu menjual banyak barang, income banyak, berarti kemampuan ataupun standar kehidupannya semakin tinggi. Makanya kenapa ekonomi terus bergerak, menghasilkan barang dan sebagainya, maka kita akan selalu termotivasi atau terdorong untuk mengalokasikan atau menjual barang-barang yang kita produksi ini dengan semaksimal mungkin. Ya, nanti teman-teman baca ininya. Oke. Waktunya hanya 5 menit lagi sesi kedua ini. Teman-teman masih kuat untuk sesi ketiga atau mau kita tutup di sesi kedua ini? Oke, kita sampai sesi kedua aja dulu ya. Nanti akan saya sharing slide-nya, nanti teman-teman lanjutkan pelajarannya ya, atau dibaca sendiri. Nah, prinsip ke-9 dalam prinsip ekonomi ini mengatakan bahwa harga akan naik. Apabila pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Ingat, kalau kita memiliki uang atau orang-orang memiliki uang semakin banyak, bukan berarti semakin sejahtera. Kalau kita sendiri yang makin banyak uang itu pasti sejahtera. Tapi kalau semua orang juga meningkat kemampuannya, berarti apa? Ketika untuk menghargai barang itu juga semakin meningkat. Bayangkan ya, ketika Jerman mencetak uang lebih banyak, 1 Januari tahun 1921, harga surat kabar itu 0,3 mark Jerman. Di November 22, karena dia mencetak uang banyak, ya, maka sekarang harga koran itu menjadi 70 juta mark. Bayangkan berapa kalinya. Jadi sebenarnya yang penting itu sebenarnya kita bukan banyak uang, tapi bagaimana uang itu memiliki kemampuan atau daya beli yang stabil, itu yang lebih penting lagi. Uang saku kita lebih makmur 1 juta sebulan. Ketika harga makan di McD katakanlah 20.000. Mau nggak sekarang harga uang saku teman-teman sebulan 20 juta? Tetapi harga di McD minimal harus beli adalah 10 ataupun 1 juta. Untuk makanan termurah. Kan lebih repot, benar nggak? Ya, seperti itu.
Nah, yang ke-10 adalah bahwa ada trade-off dalam jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Jadi ketika terjadi inflasi tinggi, ekonomi biasanya krisis. Ya, perusahaan-perusahaan slow down dalam aktivitas ekonominya. Kalau perusahaan slow down berarti apa? Ada karyawan-karyawan yang dirumahkan atau tidak bekerja. Nah, tetapi kenapa ini disebut sebagai short run? Karena ini dalam jangka pendek, tapi ketika jangka panjang atau waktu terus berlalu, maka nanti akan recovery sendiri aktivitas ekonominya sesuai atau sejalan dengan berjalannya atau sembuhnya ekonomi ini. Nah, termasuk sekarang lah, kita tuh benar-benar akan memerlukan waktu recovery yang harus segera datang. Karena terasa sendirilah teman-teman ya. Jatinangor sendiri katakanlah pasti akan sangat terasa bagi yang punya kosan, betul nggak? Ditinggalkan berapa ribu mahasiswa atau Jatinangor. Pengusaha kosan tentunya menjerit sekarang. Teman-teman yang luar daerah apakah tetap bayar kos? Kan enggak. Barangnya pasti dibawa. Betul kan? Begitu ya, Salwa ya? Masih kos Jatinangor? Masih sih, tapi didiemin. Tapi bayar kos? Ya. Oh, luar biasa kalau begitu. Karena masih banyak barang-barang ya. Oke, ya. Ya. Oke, karena saya kayaknya nggak sempat untuk buat penutupan. Nanti saya kasih link satu lagi ya untuk sesi penutupan, dan termasuk nanti ada tugas. Tadi tugas yang pertama sudah, nanti tugas yang kedua di sesi kedua. Nah, jadi paling tidak ini adalah 10 prinsip. Teman-teman ingat ya, untuk mudah mengingatnya adalah 4 prinsip. Pertama adalah tentang perilaku individu dalam melakukan aktivitas ekonomi. 3 prinsip kedua adalah 3 prinsip dalam kelompok kedua adalah bagaimana individu berinteraksi dengan individu lainnya. Makanya tadi kan berbicara soal trade gitu kan, soal market dan sebagainya. Dan yang 3 terakhir ini adalah terkait dengan bagaimana ekonomi secara global ataupun secara makro. Karena kita berbicaranya tadi global ya, inflasi, ketenagakerjaan dan sebagainya. Oke, nanti dilanjutkan di link ketiga ya.